Baik, selamat datang di channel saya Aji Sukman. Ini adalah tutorial untuk Corel Basic. Jadi untuk pemula Corel, teman-teman kalau sudah menginstal Corelnya silahkan dibuka. Di sini saya punya Corel X6. Kita tunggu dulu. Nah, jadi teman-teman kalau sudah Corelnya sudah dibuka, maka nanti di sini akan muncul beberapa pilihan. Misalnya di sini ada Open Recent. Open Recent ini adalah apa-apa saja yang pernah kita desain itu muncul di sini. Nah, misalnya kalau kita mau buat baru, silahkan ke sini, New Blank Document, klik. Setelah klik New Document, di sini ada file name, bisa tuliskan judul lembar kerja kita, misalnya latihan Corel 1. Kemudian di sini ada custom, silahkan pilih, terserah di sini yang size, mau kalau pakai A4 A4, kalau pakai A3 pakai A3, klik di sini. Tapi kalau saya sekarang pakai custom saja gitu. Kemudian ini untuk kebutuhan, misalnya kebutuhan Instagram, saya di sini pakai sentimeter, di sini 11 kali 11, itu untuk kebutuhan Instagram. Kemudian di sini ada RGB, kemudian ada CMYK. Nah, apa maksudnya RGB itu? Untuk sosial media gitulah, sosial media, kemudian untuk wallpaper di HP dan sebagainya itu pakai RGB. Kalau mau dicetak, pakai CMYK gitu. Nah, kita pakai RGB saja. Di sini biarkan 300, kemudian silahkan lanjut. Oke. Nah, kita akan masuk di lembar kerja kita. Nah, di atas ini teman-teman perhatikan, di sini ada new atau Ctrl N, ini untuk dokumen baru gitu. Misalnya mau nambahkan dokumen baru, bisa klik sini. Untuk menambahkan akan muncul pertanyaan yang sama kayak tadi. Misalnya kalau lihat ukurannya atau mau diberi nama, silahkan kayak tadi, kemudian klik OK. Tapi di sini saya tidak membutuhkan ini, kita fokus di sini saja. Baik, kita langsung masuk pengenalan toolbox saja yang paling sering kita gunakan. Di sini ada Pick Tool. Pick Tool ini untuk memindahkan sesuatu atau misalnya atau untuk menormalkan gitu. Misalnya saya pakai ini, kita ke rectangle. Rectangle ini adalah kotak untuk membuat objek seperti ini ditarik. Kalau teman-teman mau menarik dan ini harus presisi kotaknya, maka tekan Ctrl. Jadi ini saya tekan Ctrl, tapi kalau saya lepas Ctrl-nya seperti ini, bisa digeser-geser, tapi kalau tekan Ctrl tidak bisa. Nah, itu untuk presisi. Nah, misalnya sudah jadi. Ini kalau kita tidak klik di sini, misalnya ngeklik sini lagi, ini bisa masih aktif ini. Makanya setiap sudah melakukan apa saja di sini, kembali ke Pick Tool untuk menormalkan. Nah, ini bisa dipindah-pindahkan gitu. Nah, kemudian di sini ada Shape Tool gitu, ada Shape Tool di sini. Kemudian kita pakai, misalnya ini diaktifkan, kemudian kita klik Shape Tool. Nah, ini bisa ditarik-tarik seperti ini, kayak gini. Nah, atau misalnya kita mau tarik lagi buat titik-titik, ini diklik di sini. Nah, bisa diklik 2 kali seperti ini bisa ditarik kayak gini sih. Nah, ini pokoknya membuat garis apa saja ini bisa ditarik lagi sini. Nah, bisa kayak gini. Itu perubahan-perubahan yang dihasilkan dari shape ini. Oke, normalkan kembali. Kemudian di sini ada crop. Crop itu fungsinya
Misalnya saya praktekkan, saya crop yang ini, maka hanya ini nanti yang tertinggal. Setelah di blok seperti ini, tekan enter. Nah, maka yang tersisa hanya ini. Normalkan kembali, kemudian pindahkan kalau mau dipindahkan. Nah, itu fungsi crop. Oke, kita ke sini. Zoom tool itu untuk membesar kecilkan objek, misalnya kayak gini. Kita klik, saya mau fokus di sini. Nah, saya fokusnya sini, pakai ini saja gitu. Tapi ini bisa juga dipakai untuk di fungsi scroll di mouse gitu. Oh, di sini ada pen. Pen ini untuk diklik untuk memindahkan, geser-geser kayak gini. Menarik-narik lembar kerja kayak gitu. Kemudian yang sering digunakan juga adalah freehand. Ini macam-macam semuanya sebenarnya ini semua hampir mirip, tapi yang paling sering saya gunakan adalah point curve. Point curve itu untuk membuat pola atau mengikuti pola yang ada. Misalnya kayak gini, ada objek, kita tarik kayak gini, klik, kemudian di sini saya mau buat kayak gini lengkungan, tarik lagi, saya di sini, kemudian naik ke sini, ini bisa dibuat ke lengkungan ke sini, seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Nah, kalau harus dikembalikan ke sini, disambungkan. Kalau sudah nyambung, ini bisa diberikan warna kayak gini. Nah, itu fungsi. Jadi di sini semua hampir mirip. Gitu. Silahkan teman-teman explore sendiri. Kemudian ingat, setiap selesai dibuat seperti ini selalu kembali ke sini untuk menormalkan. Nah, ini saya hapus dulu. Saya blok seperti ini, kemudian tekan delete untuk menghapus. Kemudian di sini ada Smart Fill Tool. Smart Fill Tool itu dia fungsinya untuk membuat pewarnaan dengan ruang yang masing-masing ruang yang terbuka, misalnya seperti ini. Saya buat lagi kayak gini. Kemudian ini saya buat di sini. Ini juga sama di sini. Nah, kalau kita pakai ini Smart Fill Tool, ini warnanya. Kalau mau diubah misalnya kuning, kita klik sini. Jadi ini tadi kan seharusnya sama, tapi karena ini ada batas-batas seperti ini, secara otomatis kalau kita gunakan yang ini itu membentuk batasan warna gitu. Kita ganti lagi warnanya, sini merah. Klik ini maka berubah. Begitu seterusnya. Ini perubahan-perubahan sesuai dengan ruang yang terbuka kayak gini. Seperti itu fungsinya. Mau diganti warnanya bisa di sini. Kayak gitu sih. Itu fungsinya. Silakan teman-teman explore sendiri. Kemudian ini tidak usah saya jelaskan karena tadi sudah saya pakai. Kemudian di sini Ellipse Tool, saya klik, kemudian untuk membuat sama untuk menormalkan atau presisi bisa tekan kontrol sambil ditarik kayak gini biar bulatnya itu sempurna. Kalau misalnya tidak ditekan kontrol, misalnya saya tarik ini bisa kayak gini, bisa berubah-ubah. Tapi kalau tekan kontrol ini tidak bisa, dia tetap seperti ini. Itu bedanya. Lalu di sini ada poligon. Saya klik untuk membuat poligon seperti ini. Ini bisa dinaikkan di atas ini. Ini untuk menambah di atas atau mengurangi seperti itu. Ini bisa diberikan warna juga. Kayak gitu. Kemudian ini basic shapes. Bisa buat saja di sini atau mau diubah di sini, misalnya ini mau kita buat, bisa di situ. Itu basic shapes. Kemudian teks untuk mau menulis
Di sini misalnya latihan Corel. Nah, latihan Corel ini misalnya ini mau diturunkan, kita hapus dulu kemudian enter supaya turun seperti ini. Nah, ini sudah bisa ditarik-tarik, bisa mengubah font di sini kayak gini. Untuk memperbesarkan bisa ditarik sini, bisa juga di sini untuk melihat misalnya berapa ketebalannya. Mengubah warna juga bisa di sini. Kayak gitu. Nah, kemudian di teks ini masih bisa digunakan fungsi yang ini. Fungsi Shape Tool. Misalnya diklik, di sini ada dua pilihan, bisa tarik ke bawah atau ke atas, ini ke samping. Misalnya kalau ini merenggangkan. Jadi semakin ditarik semakin renggang. Kayak gitu. Kalau ini dinaikkan rapat gitu fungsinya. Nah, misalnya ini diaktifkan seperti ini kursornya. Kalau di Ctrl E itu akan rata tengah, Ctrl L rata kiri, Ctrl R rata kanan. Nah, ini kembali Ctrl E seperti itu. Itu kalau teks. Kemudian di sini teks ini kalau misalnya kita mau buatkan bayangan di belakang, kita bisa pakai di sini, pakai kontur. Misalnya ini tarik kayak gini. Ini kita ubah garis pakai kuning. Saya kayak gini. Nah, di sini ada pilihan, tapi kayaknya sudah ada bagus ini. Nah, ini bisa dilepas pakai Ctrl K, kemudian klik ini. Itu sudah terlepas. Pakai Ctrl tambah K tadi. Nah, itu untuk teks. Kemudian ini saya percepat saja karena waktunya itu. Kemudian teman-teman bisa explore sendiri nanti bagaimana penggunaan tools yang saya perkenalkan ini. Kemudian yang sering saya gunakan lagi apa ya? Di sini biasa parallel dimension untuk mengetahui misalnya berapa lebarnya, tingginya. Misalnya saya klik, saya pakai di sini. Ini kalau mau ditarik tekan shift biar lurusnya sempurna kayak gini. Nah, misalnya saya lepas, kemudian saya tarik ke bawah sini sedikit. Nah, maka akan muncul pilihan, oh ternyata lebarnya ini 15,42 cm. Kayak gitu. Gitu sih. Hapus saja. Kemudian nah di sini ada fungsi blend. Fungsi blend itu saya perhatikan dulu, fungsinya biasa kayak gini. Untuk mendapatkan pilihan-pilihan warna dan bentuk. Ini ada dua objek saya pakai. Saya ambil blend. Kemudian saya klik di sini, saya tarik sampai sini. Nah, ini ada perubahan. Jadi ini teman-teman bisa ambil. Saya ini klik kanan, kemudian break blend group, klik di tempat lain dulu, kemudian klik lagi di sini, lalu klik kanan, ungroup untuk melepaskan ini. Jadi ini sudah bisa ditarik, bisa diambil, bisa dijadikan sebagai background misalnya warnanya. Karena warna-warna unik ini bisa kita gunakan di sini. Misalnya ada tools untuk menculik, misalnya ini kita pakai airdrop ini bisa kita pakai untuk menculik. Klik ini. Misalnya ini mau diambil, klik kemudian simpan di sini, kayak gitu, atau di sini, itu fungsinya airdrop yang ini. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini ada transparansi gitu. Transparansi ini
bisa kita pakai misalnya ini, nggak merah aja gitu. Oh ya, ini kalau saya taruh di sini dia ke belakang. Jadi cara membawa ke depan itu bisa sini klik kanan kemudian order to front of page. Jadi dia ke depan kayak gitu. Kalau mau ke belakang klik kanan order to back of page. Jadi dia ke belakang kayak gitu. Mau dikembalikan karena ini masih aktif, klik kanan order kayak gitu. Jadi silakan ubah saja. Nah misalnya ini mau ditransparankan bisa tadi ya sini. Kemudian pilih transparansi, lalu buat misalnya kayak gini, kayak gitu. Nah ini bisa diatur-atur kayak gini. Di atas US ini bisa diatur-atur. Jadi begitu sih transparannya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri bagaimana bentuknya seperti itu. Kemudian ini pen, out pen sebenarnya sama fungsinya dengan misalnya ini kita aktifkan sama dengan yang di sini. Jadi semakin dinaikkan, semakin tinggi, semakin tebal garis pinggirnya. Seperti itu sih. Jadi itu yang sering saya gunakan. Teman-teman bisa explore sendiri. Saya tidak mendesain sesuatu karena saya hanya memperkenalkan toolbox ini, apa yang sering saya gunakan. Teman-teman juga bisa praktekkan. Kemudian apalagi ya di sini. Yang ini mungkin di sini itu untuk membalik sesuatu, misalnya ini ke atas, ini kemudian ke samping mirrornya, jadi bisa diubah-ubah seperti itu sih. Ini yang di sini. Nah karena ini hanya pengenalan, saya tidak jelaskan lebih jauh. Mungkin nanti saya buatkan lagi tutorial selanjutnya untuk mendesain sesuatu. Teman-teman bagi yang suka dengan video ini bisa di like, kemudian share, dan yang belum subscribe bisa di subscribe jika berkenan, karena untuk mensubscribe video ini itu tidak membutuhkan biaya sebenarnya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan komen di bawah di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, hampir lupa saya. Nah, misalnya kita mau misalnya kalau sudah selesai mendesain, misalnya ini yang saya mau ambil, sebentar. Saya hapus dulu yang lain. Saya edit dulu. Jadi kalau misalnya sudah selesai mendesain, teman-teman ini bisa buatkan misalnya latihan Corelnya sudah kita buat desainnya. Dan mau kita jadikan gambar, itu bisa diekspor gitu. Jadi Ctrl E, silakan tekan Ctrl E.
itu untuk mengekspor. Jadi misalnya saya mau ekspor ke sini, saya ini latihan Corel. Ini ada pilihan PNG di sini. Bisa teman-teman pilih kalau mau pakai PNG, kalau pakai JPEG, JPEG. Nah, saya pakai JPEG saja. Kemudian setelah itu saya ekspor di sini. Nah, kita tunggu sampai selesai prosesnya. Sudah nih. Coba kita cek di sini di picture. Apakah sudah ada? Oh ya, sudah ada. Nah, ini dia hasil ekspornya jadi JPEG. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.